harinya, pemuda ini mendatangi rumah seorang pengacara handal dan memintanya untuk membantu membebaskan temannya itu yang sedang ditahan di kantor polisi dikarenakan membawa senjata yang mana senjata itu adalah milik si pemuda. Anak gadis dari pengacara ini datang untuk mengantarkan minuman kepada ayahnya. Namun dirinya menjadi terkejut melihat pemuda ini yang sudah berada di rumahnya, yang seketika membuat gadis ini menjadi cegukan lalu segera menarik sang ayah untuk berbicara empat mata. Setelah mendapatkan cerita kalau ternyata pemuda inilah yang telah menyelamatkan anak gadisnya semalam, sang ayah meminta asistennya ini untuk mengatakan ke si pemuda kalau dirinya akan membantu kasus temannya itu dan tak akan meminta bayaran sepeser pun. Namun dengan sebuah syarat, yaitu dirinya harus menjaga anak gadisnya ini dari gangguan para preman itu. Ketika gelas kopi diberikan, tangan mereka berdua tersangkut pada pegangan cangkir. Kemudian pemuda ini minum langsung di hadapannya. Namun tak lama kemudian, sang kakak datang dan meminta adiknya untuk segera melepaskan gelas tersebut dan memperingatkan adiknya untuk tak usah lagi mengganggu pemuda ini. Pemuda ini melaksanakan janjinya ke ayah si gadis untuk menjaga si gadis kemanapun dirinya pergi. Namun gadis ini malahan meminta si pemuda untuk selalu menjaga jarak dengan dirinya layaknya seorang bodyguard. Setelah menunggu si gadis selesai dari kuliahnya, tiba-tiba ada seorang temannya yang datang sembari marah ke si gadis dan berkata kalau diriku sudah lelah menunggu jawaban dari si gadis yang terus saja menggantung perasaan cinta dari dirinya. Kemudian meminta si gadis untuk segera memberikan jawaban pasti atau dirinya akan sangat patah hati lalu kembali pergi, membuat pemuda ini tersadar kalau gadis ini adalah seorang primadona di kampusnya. Lalu mereka pun tertawa. Dan di hari-hari selanjutnya, pemuda ini selalu mengantarkan si gadis kemanapun dirinya pergi dan melayani gadis ini bak layaknya seorang sopir pribadi. Namun gadis ini tidak menyadari kalau sebenarnya pemuda ini sedang pergi merantau ke kota untuk mengalihkan dari rasa dendamnya atas kematian sang ayah. Sementara warga desa mereka yang mulai gelisah karena ditinggalkan oleh sang penerus dari pemimpin mereka, kemudian berencana untuk mencari si pemuda ke kota. Dan di tengah perjalanannya, pemuda ini melihat sekelompok penduduk desanya yang sedang mencari keberadaannya. Sadar kalau dirinya harus menemui mereka, pemuda ini lalu meminta izin ke si gadis untuk turun di sini dan akan segera pulang sendiri. Kemudian pemuda menemui semua pengikutnya pada